Perseteruan antara Ferdy Sambo Ces dan Kabareskrim makin hari makin sengit, pemenangnya tidak bisa ditebak untuk sekarang ini. Alasannya sih cukup sederhana, mereka masing-masing saling mengklaim paling benar. Pertanyaan sekarang bagaimana sikap Pak Kapolri untuk bersih-bersih di tubuh kepolisian? Apakah ini akan dibiarkan seperti ini terus atau tidak? Jawabannya ada sama Pak Kapolri, ini adalah perang sengit yang melibatkan bintang. Hayo kita lanjutkan kisah sengit ini, tapi sebelum kita melanjutkan pastikan para pemirsa sudah memberikan dukungan channel kami Faktual News 77 dengan cara like, subscribe dan di akhir video berikan pendapat Anda. Terima kasih. Kasus tambang ilegal yang menerjang Polri makin memanas. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo sudah angkat bicara. Kini Ismail Bolong, mantan anggota Polri yang mengaku menyetor uang ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tengah diburu. Meskipun Ismail Bolong sudah membantah pengakuan viralnya itu dibuat atas ada intimidasi dari Hendra Kurniawan. Kubu Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan satu suara, membenarkan kasus tambang ilegal Ismail Bolong melibatkan Kabareskrim Agus Andrianto. Terkini kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ikut angkat bicara. Di tengah perseteruan Ferdy Sambo Hendra Kurniawan dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Kamarudin Simanjuntak menyinggung gedung Baintelkam Mabes Polri yang terbakar. Sebuah ruangan di Badan Intelijen dan Keamanan, Baintelkam, Mabes Polri mengalami kebakaran pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022 malam. Polisi menyebut penyebab kebakaran bermula dari dua baterai uninterruptible power supply (UPS) yang mengalami kerusakan. Kerusakan itu membuat adanya kepulan asap. Dipastikan tidak ada barang-barang yang terbakar dalam insiden tersebut. Lantas apa kaitannya antara gedung Baintelkam terbakar dengan kasus tambang ilegal Ismail Bolong? Kamarudin Simanjuntak menanggapi perseteruan antara Ferdy Sambo dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Menurut kuasa hukum keluarga Brigadir J itu ada sesuatu yang terjadi di balik gedung Baintelkam terbakar. Dalam gedung terbakar tersebut juga terdapat kantor Paminal, yang sebelumnya dijabat Brigjen Hendra Kurniawan. Dari informasi yang saya terima, ruang api muncul berawal dari ruangan Baintelkam Bareskrim Polri. Aktivitas saat ini yang terjadi hanya ada pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang berada di gedung ini. Berdasarkan keterangan mungkin dari petugas yang saat ini tengah memadamkan api, apakah sebelumnya di ruangan Baintelkam Polri tersebut sempat ada aktivitas ataupun ada orang yang berada di sana? Sebagaimana diketahui bahwa ex-Karo Paminal itu merupakan terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction justice meninggalnya Brigadir J. Kita lihat aja kemarin kan tiba-tiba kebakaran itu gedung Baintelkam. Apa sih yang ada di dalam gedung Baintelkam? Selain Intel kan di situ ada Paminal, ujar Kamarudin. Itu kan kantornya Brigjen Hendra Kurniawan kan yang HK itu yang B95HK. Itu kan kantor dia, kata Kamarudin dilihat dari Kompas TV yang tayang pada Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Menurut Kamarudin bahwa di gedung Paminal terdapat data-data atau catatan-catatan anggota polisi yang bermasalah. Data siapakah di Paminal? Ya data atau dosa-dosa daripada aparatur kepolisian, karena ini kan polisinya polisi, ungkapnya. Nah kenapa itu harus terbakar? Ya supaya data-data itu hilang. Nah kan sudah terjadi selama ini di mana-mana juga begitu, tambahnya. Menurut Kamarudin bahwa umumnya terjadi kebakaran gedung jika melibatkan pejabat atau orang besar. Dibandingkannya dengan rumah penduduk yang sudah ditempati selama 30 tahun tidak mengalami kebakaran. Kalau terjadi perseteruan yang melibatkan orang-orang besar itu biasanya pasti terbakar. Sedangkan rumah penduduk yang sudah kabelnya 20 hingga 30 tahun nggak terbakar tuh. Sedangkan gedung orang ini masih baru, dijaga polisi 24 jam, dijaga provos bisa tiba-tiba terbakar, ujarnya. Itu kebakaran gedung kalau ada perseteruan tapi kalau tidak ada perseteruan nggak terbakar gitu loh, sebut Kamarudin.
Dia berharap bahwa perseteruan kedua belah pihak dapat segera selesai. Jadi mudah-mudahan perseteruan antara kelompok Bareskrim dengan Propam ini segera berakhir, harapnya. Perseteruan kedua belah pihak di institusi kepolisian tersebut dikatakan Kamarudin akibat Presiden Jokowi yang tidak segera membantu menyelamatkannya. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sehingga dampaknya sesama anggota polisi yang berpangkat bintang di pundaknya saling sandera. Itulah yang saya sebutkan dulu dengan analisa dan kecerdasan saya selalu bilang kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, tolong dong selamatkan Polri ini. Supaya mereka tidak sandera-menyandera. Karena Pak Jokowi tidak peduli, cuman bilang 4 kali buka seterang-terangnya, ya inilah mereka sandera-menyandera toh. Di dalam gedung tersebut juga menurut Kamarudin terdapat berkas mantan anggota polisi, Ismail Bolong, pengusaha tambang batubara di Kalimantan Timur. Ismail Bolong ini mengaku bahwa dia dipaksa atau ditekan oleh Paminal atau Propam untuk membaca-baca hasil berita cara pemeriksaan itu, dibaca dan divideokan. Mereka merasa bahwa Bareskrim menjerat mereka, maka tiba-tiba dari kelompok sana ada perlawanan. Padahal sebetulnya kan yang bermasalahkan Ferdy Sambo bukan institusinya. Kebetulan saja Ferdy Sambo sebagai Jenderal Bintang 2 penjahatnya, diduga penjahat. Polri pun memberikan penjelasan soal insiden kebakaran tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menuturkan dugaan adanya kebakaran bermula dari 2 baterai uninterruptible power supply UPS yang mengalami kerusakan. Kerusakan itu membuat adanya kepulan asap. Infonya ada 2 baterai UPS yang mengalami gangguan yang mengakibatkan kepulan asap saat dipadamkan dengan menggunakan APM alat pemadam ringan biasa, kata Ramadan saat dikonfirmasi, Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Kira-kira apa tanggapan pemirsa? Gedung terbakar karena banyak surat-surat rahasia polisi yang bermasalah atau gedung terbakar memang karena kelalaian semata? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.